Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Namayasari, mahasiswa Universitas Nasional Program Studi Informatika tahun angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video vlog mengenai teknik simulasi dan pemodelan. Langsung saja. Tujuan dari mempelajari simulasi. Adapun tujuan dari mempelajari simulasi yaitu 1. Untuk mempelajari tingkah laku sistem, mengembangkan pengertian mengenai interaksi bagian-bagian dari sebuah sistem, dan pengertian mengenai sistem secara keseluruhan. Dan bagian paling penting adalah simulasi berguna untuk bidang apapun di masa mendatang agar bisa menyesuaikan dan pembelajaran. Kemudian karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, dan pengolahan sasaran. Di sini saya sudah mempunyai gambar dari karakteristik sistem. Yang selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama ada komponen, yaitu elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Misalkan sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan juga manusia. Environment atau lingkungan luar sistem. Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Kemudian yang selanjutnya ada boundary atau batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau lingkungan luarnya. Kemudian ada interface atau penghubung, yaitu penghubung merupakan media perantara antara subsistem. Yang selanjutnya ada input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input ataupun sinyal input. Kemudian ada objective dan goal, yaitu sasaran dan tujuan. Sistem harus mempunyai sasaran dan tujuan. Jika tidak, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya karena tidak memiliki tujuan. Kemudian ada output atau keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Kemudian yang terakhir ada proses atau pengolah. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi sebuah keluaran atau output. Yang selanjutnya ada model dapat dikatakan juga sebagai representasi dari sistem, yaitu tujuan model dalam simulasi. Yang pertama ada untuk menggambarkan proses alami atau sebuah sistem dalam persamaan matematik. Yang kedua, sebagai idealisasi dan penyederhanaan realitas. Artinya, model mengabaikan detail dari proses alami dan berfokus pada manifestasi esensial. Dan kemudian, untuk menghasilkan hasil yang telah diproses dan dapat digunakan untuk sebuah prediksi tujuan. Oke, yang selanjutnya di sini saya memiliki sebuah gambar mengenai bagan, langkah-langkah dalam studi simulasi secara garis besar. Adapun penjelasan dari langkah-langkah tersebut, yang pertama adalah mulai, artinya kita memulai. Yang kedua, merumuskan persoalan sistem. Ketiga, menentukan apakah menggunakan simulasi. Jika ya, maka
maka cari sistem yang lain, kemudian selesai. Jika tidak, maka dilanjut dengan mengumpulkan data. Setelahnya yaitu menyusun program simulasi atau penulisan program. Dalam hal ini bisa dilakukan di dalam komputer. Kemudian setelah itu proses verifikasi. Jika tidak, maka simulasi kembali ke penyusunan program atau penulisan program. Sini ya. Jika ya, maka berlanjut ke proses validasi. Proses validasi jika tidak, maka proses akan segera selesai dan kembali merumuskan formasi masalah. Jika ya, maka dilanjutkan dengan proses simulasi. Kemudian penentuan model, apakah sudah terpakai? Jika tidak, maka kembali lagi untuk merumuskan masalah. Jika ya, maka sistem didokumentasi, disajikan, dan digunakan hasilnya. Setelah itu, simulasi dinyatakan selesai. Jenis model dalam simulasi. Model simulasi statis yang pertama adalah representasi sistem pada suatu waktu tertentu atau model yang digunakan untuk mempresentasikan sistem di mana waktu tidak mempunyai peranan. Dan yang kedua yaitu model simulasi dinamis adalah representasi sistem sepanjang pergantian waktu ke waktu, contohnya sistem conveyor di pabrik. Dan kemudian yang ketiga yaitu model simulasi deterministik adalah model simulasi yang tidak mengandung komponen yang sifatnya probabilistik atau random dan output telah ditentukan begitu sejumlah input dan hubungan tertentu dimasukkan. Yang selanjutnya yaitu model simulasi stokastik, yaitu model simulasi yang mengandung input-input probabilistik atau random ataupun output yang hasil sifatnya random atau probabilistik. Kemudian simulasi model kontinu adalah model simulasi di antara status dari sistem berubah secara kontinu karena berubahnya waktu. Contohnya yaitu simulasi populasi penduduk. Dan yang kemudian terakhir model suatu sistem di mana perubahan state terjadi pada satuan-satuan waktu yang diskrit sebagai hasil suatu kejadian atau event tertentu, contohnya adalah simulasi antrian. Yaitu proses pemeriksaan apakah logika operasional model program komputer sesuai dengan logika diagram alur. Adapun tujuannya untuk menjamin kebenaran suatu model secara matematis dan konsisten secara logika. Kemudian validasi adalah untuk memeriksa keakuratan representasi model dari sistem nyata. Tujuannya untuk menjamin kemampuan suatu model untuk mempresentasikan sistem nyata. Verifikasi dan validasi model simulasi komputer dilakukan secara selama pengembangan model simulasi dengan tujuan akhir menghasilkan model yang akurat dan kredibel. Baik, di sini saya memiliki sebuah gambar mengenai bagan model matematika. Yang pertama yaitu mencari kegiatan, adanya masalah nyata yang ingin dicari suatu solusinya. Kemudian, melakukan pendekatan sistem. Ketiga, menentukan tujuan. 4. Mempelajari karakter sistem. Selanjutnya, menentukan model matematika. Kemudian, analisis atau melakukan analisis terhadap suatu sistem.
Yang keempat, validation atau validasi. Nah, kemudian di sini jika tidak memenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu membuat perubahan, mulai dari formula matematikanya sampai model matematikanya, kemudian mengulangi step yang sama. Kemudian jika memadai, maka mencari model matematika yang memadai. Setelah itu baru solusi didapatkan untuk pemecahan dari masalah yang ada. Kesalahan numerik timbul dari penggunaan pengukuran untuk mewakili operasi matematika yang tepat. Ini termasuk kesalahan pemotongan yang terjadi ketika pengukuran dilakukan untuk mewakili perhitungan matematik yang tepat dan error, yang mengakibatkan ketika pengukuran menggunakan angka penting untuk mewakili angka pastinya. True value sama dengan pendekatan post error. Apa manfaatnya? Adapun manfaat dari menganalisis error pada sistem, maka kita dapat mengetahui berapa error dari sebuah sistem yang ada. Kita juga dapat meminimalisir error yang ada agar sistem bisa menjadi lebih baik dengan error yang seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu keuntungan dalam menggunakan model pada simulasi. Apa saja keuntungan-keuntungan dalam menggunakan model pada simulasi? Yang pertama itu ada memudahkan mengontrol lebih banyak kondisi dari suatu percobaan sehingga dimungkinkan untuk dicoba diterapkan secara nyata pada sistem tersebut. Yang kedua yaitu dapat dihentikan dijalankan kembali tanpa menimbulkan permasalahan pada sistem. Karena simulasi menggunakan model itu tidak langsung terjun pada sistemnya, jadi tidak akan menimbulkan permasalahan pada sistem yang sudah ada. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu memungkinkan detail sistem bisa dicakup. Selanjutnya, apa kerugian dalam menggunakan model pada simulasi? Yang pertama itu ada sangat diperlukannya kemampuan untuk mengembangkan model simulasi yang sesuai dengan permasalahan nyata. Kemudian yang kedua, model simulasi yang baik bisa harganya mahal sekali, bahkan bisa membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan model yang sesuai dengan sistem yang ada. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah teknik simulasi dan pemodelan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, dapat mengirimkannya ke email saya di bawah ini, yaitu putrianamaya14@gmail.com. Atas perhatiannya dan mungkin ada kesalahan kata-kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.